Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan komunikasi data. Kebetulan di sini saya mengajar di TKJ dengan mapel teknologi layanan jaringan ya di kelas 11. Langsung saja tanpa basa-basi kita belajar. Apa kamu sudah siap mendengarkan presentasinya? Ya, tentu. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama yaitu tentang komunikasi data. Yang kedua, metode komunikasi data. Yang ketiga, klasifikasi komunikasi. Dan yang keempat, komponen komunikasi data. Dan yang terakhir, karakteristik komunikasi data. Bentar ya. Nah, di sini ada komunikasi data. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris, communication. Secara etimologi berasal dari bahasa Latin, communis. Artinya berbagi atau menjadi milik bersama. Sedangkan data berasal dari kata datum yang artinya materi atau kumpulan fakta yang dipakai untuk keperluan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi data menurut bahasa merupakan pembagian materi atau kumpulan fakta. Dan menurut istilah, komunikasi data itu pertukaran data antara dua perangkat yang terhubung dalam satu jaringan, dan dapat juga diartikan sebagai upaya untuk bertukar pesan antara pengirim dan penerima informasi. Nah, di sini ada metode komunikasinya ya. Yang pertama itu adalah simplex, yang kedua ada half duplex, dan yang ketiga itu adalah full duplex. Nah, yang pertama itu simplex, komunikasi yang dilakukan satu arah. Biasanya simplex ini dimanfaatkan oleh teknologi pertelevisian dan radio. Kenapa sih? Karena tugas untuk simplex itu sendiri hanya memberikan informasi saja kepada pendengar maupun penonton. Nah, sehingga baik pendengar dan penonton itu tidak bisa bertukar informasi. Karena kembali lagi, tugas utama dari simplex itu adalah komunikasi yang dilakukan hanya satu arah saja. Nah, langsung ya, yang kedua itu half duplex. Komunikasi yang dilakukan dua arah di mana antara penerima dan pengirim dapat saling bertukar informasi dan saling komunikasi. Tetapi, proses pengiriman informasi itu dilakukan secara bergantian atau tidak dalam waktu yang bersamaan. Nah, di sini ada contohnya ya, yang ada di samping ini. Ada gambar, itu walkie-talkie. Dikenal dengan two-way radio atau radio dua arah. Berbicara dan mendengar, lawan bicara secara bergantian. Jadi, dari yang mengirim atau yang berbicara itu harus diselesaikan dulu pembicaraannya. Setelah itu baru yang mendengarkan itu baru bisa menjawab. Jangan sampai ketika si berbicara ini belum selesai, si pendengar langsung menjawab. Itu akan menghasilkan error sistem ya. Nah, lanjut. Yang ketiga itu adalah full duplex, komunikasi yang dilakukan dua arah secara bersamaan. Keduanya saling mengirimkan informasi dan berkomunikasi dalam waktu yang sama. Contohnya seperti apa? Ya, seperti telepon, terus handphone atau video call, karena dalam waktu bersamaan kita bisa bercanda gurau. Nah, kita lanjut. Di sini ada klasifikasi komunikasi berdasarkan informasi yang dikirim dan diterima. Yang pertama itu adalah komunikasi audio, yaitu jenis komunikasi yang memungkinkan mengirim dan penerima informasi dalam bentuk suara. Jadi ya, dalam bentuk suaranya saja. Contohnya seperti radio, voicemail. Nah, voicemail ini adalah transmisi data yang menggunakan kabel telepon. Kalau voice note itu biasanya yang sering kita gunakan di WhatsApp ya. Nah, itu merupakan
pengiriman dalam bentuk suaranya saja. Nah, yang kedua ini adalah komunikasi video, yaitu jenis komunikasi yang memungkinkan mengirim dan menerima informasi itu dalam bentuk gambar bergerak. Contohnya itu seperti billboard, CCTV, video streaming. Awas ya, untuk billboard ini adalah poster yang cukup besar yang biasanya ada di perkotaan ya, yang mungkin yang sering pergi keluar kota sering melihat billboard. Dengan perkembangan yang sangat pesat, sekarang billboard itu bisa iklan berjalan juga, sama halnya dengan gambar bergerak ya. Dan yang ketiga itu komunikasi audio video, yaitu komunikasi yang memungkinkan mengirim dan menerima informasi dalam bentuk suara dan gambar sekaligus. Contohnya seperti televisi. Selain televisi itu memberikan informasi, dia juga dalam bentuk gambar, video call, dan lain-lain. Nah, di sini ada komponennya. Yang pertama adalah sumber data. Komponen pertama yakni sumber data, tempat utama di mana kumpulan data sekaligus informasi dapat dimunculkan kemudian dikirimkan. Jadi sebelum kita mengirim ke orang lain, setidaknya kita harus mempunyai sumber datanya dulu. Nah, untuk yang kedua, transmitter itu adalah pengirim ya. Transmitter yang berfungsi untuk memproses beragam informasi data sebelum dikirimkan lewat media tertentu. Nah, bentuk asli data sebenarnya berupa kode biner yang hanya diketahui para ahli saja. Untuk mengolah data tersebut agar menjadi sebuah file teks, memerlukan media yang disebut transmitter. Nah, jadi sebelum kita mengirimkan data, itu dalam bentuknya sebuah kode biner ya. Mungkin kalian juga sudah pernah belajar untuk kode biner ya waktu di kelas 10 ya. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, untuk yang ketiga itu media pengirim atau sistem transmisi. Tugas sistem transmisi secara khusus yakni mengirimkan data sekaligus informasi ke sumber penerima. Nah, untuk yang penerima ini, yang keempat, komponen penting selanjutnya adalah perangkat yang dimiliki oleh penerima. Data atau informasi perangkat tersebut berfungsi untuk menerima sinyal yang telah dikirimkan oleh sistem transmisi. Proses penerimaan tidak dilakukan secara langsung karena melalui tahap seperti saat proses transmitter sedang bekerja. Nah, untuk yang kelima ini, penerima sebenarnya tidak dapat menerima data tersebut secara langsung karena data masih perlu diubah ke bentuk sedia kala. Data terlebih dahulu diproses ulang sama seperti pada kinerja transmitter. Setelah data dapat dikembalikan bentuk awalnya seperti sebelum dikirimkan pada tahap awal, barulah data utuh bisa diterima dalam bentuk teks. Nah, jadi untuk yang kelima ini, sebelum diterima dari penerima, data itu berubah lagi menjadi kode biner. Jadi ada prosesnya ya. Jadi dikembalikan di bentuk awalnya seperti sebelum dikirimkan pada tahap awal. Nah, setelah itu baru data itu bisa utuh dalam bentuk teks. Nah, dan yang kelima, karakteristik komunikasi data. 1. Pengiriman. Karakteristik pertama yakni pengiriman. Sistem harus mengirimkan data ke tempat yang dituju. Lalu data harus diterima oleh user sesuai apa yang dikirim oleh pengirim. Awas ya, sebelum kita mengirim itu kita harus tahu lebih dulu ke siapa atau alamatnya itu kemana. Misalkan kirim email, ya kita harus tahu dulu alamat email dari si penerima itu sendiri. Nah, untuk yang kedua, karakteristik akurasi. Pada karakteristik ini, sebuah sistem harus memberikan data yang akurat. Jika data tidak akurat, maka tidak dapat digunakan, tentu saja. Jadi kita sebelum kita mengirim apapun itu,
harus yang akurat, jangan sampai tidak bermanfaat untuk orang lain atau tidak bisa memberikan informasi kepada orang lain. Nah, yang ketiga itu ketetapan waktu piranti. Perangkat harus mengirimkan data akurat pada waktu yang tepat. Apabila waktu pengiriman terlambat, maka data tidak akan berguna. Hal semacam ini dapat disebut dengan pengiriman transmisi real time. Jadi delay gitu ya. Nah, untuk yang terakhir itu adalah jitter. Jitter merupakan karakteristik komunikasi data yang mengarah pada variasi waktu kedatangan data sendiri. Lebih tepatnya mengacu pada keterlambatan yang tidak merata, sehingga akan menyebabkan kualitas data yang dihasilkan akan berbeda. Nah, mungkin itu saja ya, kurang lebihnya mohon maaf jika selama proses video ini banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.